Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, bapak, sahabat-sahabat, menjaga spirit Ramadan hingga akhir hayat. Tadi ada berapa kualitas? 1, 2, 3, 4. Terima kasih. Ada juga yang enggak? Ya, gimana? Iya, ayanu tegas. Su'ul bidayah wa su'ul khotimah. Husnul bidayah wa su'ul khotimah. Ada husnul bidayah wa husnul khotimah. Ada tegasnya. Su'ul. Yang penting kan su'ulnya itu yang jelas. Su'ul. Ya, kita nikmati saja ya. Nah, ibu bapak, sahabat-sahabat tercinta ya. Tentu kita semua berharap agar spirit Ramadan yang sudah kita bahas, ada berapa Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yang ke-8 kesadaran berbagi. Ya, ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, saya lihat di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Ghazali, kalau kita ingin menjaga keberlangsungan suatu keyakinan, tadi spirit Ramadan, kalau kita ingin jaga, maka kita harus memiliki perangkat. Harus apa? Perangkat apa saja yang harus kita punya supaya bisa menjaga spirit Ramadan. Perangkat. Ya. Nah, yang pertama, perangkat untuk menjaga spirit Ramadan itu 1, muraqabah. Apa Bu? Muraqabah. Ini perangkatnya ya. Jadi apa ya perangkat di sini? Alat, tools ya. Faktor yang membantu supaya kita ini bisa menjaga spirit, semangat. Ya, faktor-faktor yang membuat kita bisa menjaga spirit Ramadan itu hingga akhir hayat. Apa saja? Pertama, muraqabah. Muraqabah itu maksudnya kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat. Muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah, ditatap, dilihat oleh Allah. Nah, itu membuat kita bisa menjaga semangat Ramadan sampai akhir hayat. Karena kita merasa yakin Allah tuh selalu mengawasi kita, menatap kita, ya. Nah, ini ada beberapa ayat yang bisa kita ambil. Ustadz Ihsan, kita mulai saja dari surat yang familiar di juz amma, ya. Siap, Ustadz. Surat Al-Infitor. Surat Al-Infitor. Surat keberapa? 82. Surat ke-82. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna. Itu Ustadz Ihsan dari situ. Sampai ayat berapa Ustadz? Wa inna ya'lamuna ma taf'alun sampai ayat 12. Iya. Terima kasih Ustadz. Bapak Ibu sekalian ya, disiapkan mushafnya, mushaf muasirnya. Kita buka Quran surat Al-Infitor, surat ke-82 ya.
ya, ayat 10 sampai ayat 12 ya. Sudah diketemukan Bapak Ibu sekalian? Kita awali dengan isti'adah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sadaqallahul azim. Nah, ini yang disebut dengan muraqabah, kesadaran wa inna 'alaikum lahafizin. Apa katanya? Dan sungguh di sisimu ada malaikat yang mengawasi pekerjaan. Wa inna 'alaikum lahafizin. Sungguh di sisimu itu ada yang mengawasi aktivitasmu. Kiraman katibin, yaitu malaikat yang mulia, yang mencatat perbuatanmu. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu apa. Nah, Bu, Pak, kan semua aktivitas itu kita titik tolaknya harus dari situ. Berbuat baik, berbuat amal soleh, semua orang menghinakan, ada. Ada catatannya di malaikat. Walaupun suami tidak menghargai, walaupun istri tidak menghargai, saya yakin ini diridhoi Allah. Gitu. Bapak pergi pagi, pulang sore, kadang lembur malam gitu. Pas akhir bulan, ayah, ya lebaran ayah THR ente. Belum mah da perusahaan lagi atuh baru bangkit dari COVID. Kalah Kak. Lembur. Ini THR juga nggak ada. Pak, kalau Anda yakin apa yang Anda lakukan dicatat oleh Allah. Nah, omongan beliau-beliau itu enggak ngaruh. Enggak, ya Allah si mamah mending enggak menghargai. Aku tuh udah kerja keras. Ya ini juga aku teh pengen, aku tuh dapat THR. Tapi udah perusahaannya juga baru bangkit lagi dari COVID. Ya udah Pak, Bapak teh untuk jadi berantem, enggak apa. Ya udah. Ya mah ada rezekinya sakieu. Ya udah. Pak, daripada gitu Bapak teh cicing. Pas cicing teh ngomong atuh. Ya. Ngomong atuh. Cek paham ge tong dilawan. Aam. Tah. Jadi Pak, kita akan menjaga spirit kebaikan itu ketika kita sadar bahwa apapun dicatat gitu loh. Ya gak sih? Apapun dicatat. Ada ibu-ibu nung gini, Pak Am saya teh sering MPI dari mulai dulunya sampai online Pak Am, sampai sekarang. Nah ibu mah begitu bubar teh lupa Pak Am. Begitu bubar weh, tadi teh naonnya? Apa? Barho? Oh bubar poho. Sugante barko. Bubar poho. Paham ibu? Ku Allah teh dicatat ibu teh. Eta. Ibu bangun siap-siap setengah genep tos kadieu. Ya kan gitu. Oh jam 5? Oh jam 5 kadieu. Wah. Pas bubar teh. Wah. Jadi jangan gini, asa percumahnya orang teh di jam genep sia, nepi kalohor sia, orang teu meunang nanaon, aku nggak dapat apa-apa. Please, Anda dapat apa-apa, karena ku Allah tuh dicatat, nepi ka ngalenggut lagi dicatat, ngalenggut 3 detik, serius. 3 jam. Bu, Pak. Jadi ternyata kalau Anda dan saya basisnya ke sini mah
semua dinikmati saja. Ya, indah gak sih? Itulah hebatnya agama, membuat hidup itu menjadi penuh makna. Dah tuh kalau bicara mengerti atau tidak mengerti ilmu dapat segimana mah, asa nggak worth it gitu. Worth it ya. Asa nggak worth it ya. Nah masih worth it ya Kang Yusril. Asa nggak sesuai gitu. Perjuangan dari ba'da subuh sampai lohor. Begitu pulang teh ditanya ku suami, Ari Ustadz Aam ngejelasin apa? Ya gitu aja. Apa? Ya suul gitulah. Naon suuk? Ya mirip-mirip lah. Cek suami teh, Ari mama eta ti jam genep nih ke jam 12 dapat apa? Suul gitu dah suul. Kalau Anda baca ayat tadi, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ya. Dicatat semuanya dan itu jadi saksi. Ya. Bapak Ibu duduk di sini itu jadi saksi. Bapak Ibu ya, perjalanan ke sini itu jadi saksi. Biarlah teman-teman semua yang ada di sekitar kita itu jadi saksi atas kesolehan kita. Amin. Bahkan kalau sholat aja dianjurkan sunnah itu indah. Sunnahnya ya Pak ya. Kalau di sebelahnya kosong jangan ya. Kalau di sebelahnya kosong ya kan. Udah duhur nih wirid zikir kosong sebelah ke sebelah. Kosong di belakang ke belakang. Sunnahnya gitu. Ibu juga kalau sholat di rumah, sholat wajibnya di dalam kamar, sholat sunnahnya di ruang tengah misalnya. Tidak apa-apa. Biar semua tuh jadi saksi. Alhamdulillah Ibu untuk hari ini mah persaksian malaikat itu luar biasa dari ba'da subuh sampai sekarang tuh. Belum lagi nyasar Ibu pulang dari sini tuh. Ayat yang nyasar. Nu nyasar dapat pahala tambahan. Cek malaikat tuh tersasar. Ayat catatannya kesasar. Kan gitu. Tersesat. Ya, tersesat di jalan yang benar. Jadi ada yang tersesat di jalan yang salah, ada yang tersesat di jalan yang benar. Jadi kalau ibu bapak datang ke sini sampai tersesat, itulah tersesat di jalan yang benar. Gitu. Tersesat di jalan yang benar. Mau ke pengajian tersesat di jalan yang benar. Gitu. Nah, jadi ayatnya jelas kan? Bahwa kalau kita ingin menjaga spirit apapun Bu, mau spirit Ramadan, mau spirit apa? Spirit ya, buang. Nah, spirit ya semangat apapun kudu ada keyakinan yang disebut muraqabah. Merasa ditatap, dilihat, diawasi oleh Allah. Nah, terus ada lagi orang-orang yang muraqabah itu Bu, betapa pentingnya muraqabah. Ustadz Ihsan coba lihat surat Al-Mulk ya. Bapak Ibu surat Al-Mulk. Surat keberapa tuh? Surat ke-67. Surat ke-67. Lebih mana Ustadz? Surat ke-67. Nah ini nih. Ayat 12 Ustadz. Ayat 12 coba. Ya. Ayat 12 dan 13. Ini berkaitan dengan muraqabah ya. Masih nomor 1 nih, masih nomor 1. Jangan langsung tulis nomor 2. Entong, ini masih nomor 1. Ya ayah nurajin. Nomor 2, cenah. Bukan, ini masih poin 1, muraqabah. Tadi di surat Al-Infitor. Sekarang surat Al-Mulk. Ayat berapa Ustaz Ihsan? 12 dan 13. Ayo, siapkan Qur'annya. Iya, terima kasih Ustaz. Bapak Ibu sekalian ya, dibuka kembali disiapkan mushaf muasirnya. Kita baca Quran surat Al-Mulk ya, surat ke-67 ayat 12 sampai 13 ya. Sudah siap ya insyaallah ya. Mari kita awali Bapak Ibu sekalian dengan isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum
بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور Sadaqallahul azim. Ayatnya begitu jelas ya. Teman-teman sekalian coba perhatikan. Lihat terjemahnya. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan yang tidak terlihat oleh mereka. Kita kan tidak melihat Allah. Tapi Allah memperhatikan kita. Walaupun Tuhan itu tidak terlihat, tapi kita menjaga supaya kita selalu di koridor yang benar. Maka orang yang takut kepada Tuhan yang tidak terlihat, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala besar. Wa asirru qaulakum, rahasiakan perkataanmu. Awijharubi, atau nyatakan. Sungguh bagi Allah, kamu mau menyembunyikan atau menyatakan, alimum bidatis sudur. Sungguh Allah maha mengetahui segala isi hati. Jadi gini, jangan Anda kira kalau menyembunyikan keburukan itu Allah tidak tahu, Allah tahu. Jadi bagi Allah mah menyembunyikan dan menampakkan sama saja. Ya. Kita tidak bisa membedakan ini orang menyembunyikan atau menampakkan. Tapi menurut ayat tadi, wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Kamu menampakkan, kamu menyembunyikan, Allah mah tahu. Nah, ini yang disebut dengan karena yang di sebelah sana ini yang disebut dengan ada juga yang disebut dengan muraqabah. Rada muraqabah. Nah, jadi muraqabah itu kamu tampakkan, kamu sembunyikan, Allah mah tahu. Nah, jadi kalau kita ingin menjaga Ramadan sampai akhir hayat, faktor pertama, unsur pertama yang harus ada dalam jiwa kita itu muraqabah. Merasa ditatap, diawasi, dilihat, yakin, dicatat, direkam, ya. Semuanya tidak ada yang terlewat, semuanya detil gitu. Ya, nah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya. Khauf. Apa? Khauf. Khauf, khauf. Ya. Surat KH. Pakai khauf, pakai Latin KH, khauf. Ya. Khauf itu artinya rasa takut yang menghalangi kita dari perbuatan dosa. Nah itu khauf. Jadi apa? Rasa takut yang menghalangi kita dari perbuatan dosa. Menurut Anda poin ini ada kaitan dengan poin pertama enggak? Ada. Ada. Karena kita merasa ditatap, diawasi, dilihat oleh Allah, dicatat detil. Nah berarti ada rasa takut. Takut yang menyebabkan kita tidak berbuat dosa. Gitu. Ya. Ibu, nanyanya ke Bapak. Bapak, ketika Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha. Sebenarnya mah Zulaikha. Tapi orang Indonesia jadi Zulaiha. Zulaiha. Bapak, apakah Nabi Yusuf tidak tertarik atau tertarik? Aku nanya bapak-bapak. Kalau Zulaiha itu
wanita biasa-biasa atau wanita yang cantik? Oke, anu bakal ngajawab Pak Engkon. Mana tak Kang Sa? Pak Engkon? Assalamualaikum Pak Engkon. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Engkon, kantos nguping kantos nguping nami Julaiha, Kantos. orang mana eta teh? Orang Ciwaru. Nah, Julaiha teh wanita istri Perdana Menteri, istri raja yang menggoda Yusuf. Nah, Ari Julaiha teh saur Pak Engkon, gelis apa biasa-biasa saja? Gelis. Gelis. Tahu dari mana Bapak? Apakah Bapak pernah melihat fotonya gitu? Sahur riwayat. Saur riwayat. Jadi menurut riwayat Zulaiha itu cantik. Nah lalu Zulaiha itu menggoda Yusuf, Nabi Yusuf. Nah Pak Engkon, ari Nabi Yusuf tergoda ente? Tergoda tidak? Ente. Nabi Yusuf tergoda tidak? Ente. Nabi Yusuf tergoda tidak? Enggak. Siapa yang bilang tergoda? Saya nanyanya tergoda enggak? Enggak. Tergoda enggak? Ente. Tidak tergoda. Tidak. Tertarik? Tertarik. Tertarik. Kan beda, kagoda jeung tertarik dua hal beda. Ya? Ibu ya, kalau cuma tertarik, tas teh lucu. Kagoda mah ngiridit si aing mah. Eta kagoda. Padahal Pak Ibu kan nggak punya uang ya. Eta kagoda teh. Mamah teh kan nepi ka ngutang itu. Mamah tergoda. Tapi aya oge nu tertarik. Tapi tidak tergoda. Ya, tidak tergoda. Nah, tertarik, tas teh lucu. Baik, wah duit. Kan gitu ya. Jadi tertarik dan tergoda itu dua hal yang berbeda. Jadi Nabi Yusuf tergoda apa tertarik Pak Engkon? Tergoda. Tertarik. Tertarik. Itu ada ayatnya. Falamma hamma biha wa hammat bihi. Yusuf itu merasa tertarik dan Julaiha juga merasa tertarik. Jadi jangan dikira Nabi Yusuf tidak berselera Bapak-bapak. Berselera, tertarik. Ya. Tapi apa kata Nabi Yusuf? Illa ma rohima robbi. Saya mah takut Allah. Jadi Julaiha ditolak teh bukan karena saya tidak tertarik. Takut sama Allah. Nah itu khauf. Yusuf kenapa kamu menolak? Butut aing mah. Nah. Mung butut. Nah. Jadi bukan ini logika nate kudu jelas. Jadi Nabi Yusuf itu tidak mengikuti ajakan Julaiha, bukan tidak tertarik. Allah menyebutkan di dalam surat Yusuf itu hammat bihi wa hamma biha. Hamma itu apa? Tertarik, saling tertarik. Tapi illa ma rohima robbi. Apa kata Nabi Yusuf? Aku mah takut Allah, bukannya nggak tertarik. Sieun we ku Allah. Bapak melakukan manipulasi, main proyek, bisa. Tapi Bapak tidak lakukan. Bisa. Tahu cara manipulasinya? Tahu. Tapi kenapa Anda tidak lakukan? Saya masih Allah. Nah eta. Jadi itu namanya apa? Nah ini jawab murokobah. Tata di dia ya. Didinya pokoknya. Murokobah mah udah selesai ini tuh udah nomor 2 Kang. Murokobah mah tadi nomor 1. Tapi memang ada kaitan. Dari merasa diawasi, dilihat oleh Allah, muncul rasa takut. Seperti halnya Nabi Yusuf, bukan tidak tertarik. Tapi aku mah takut sama Allah. Gitu loh.
Berarti ketika kita meninggalkan dosa dan maksiat itu dasarnya harus karena saya itu takut sama Allah. Gitu. Ya. Jelas Bu? Itu nah, karena poin ini ada kaitan dengan muraqabah, sebenarnya ayatnya bisa dipakai yang sebelumnya tadi. Lihat ayat 12. Al-Mulk. Alladzina yakhshawna rabbahum. Sesungguhnya orang yang takut. Ada Bu, Pak? Kepada Tuhan yang tidak terlihat, mereka akan memperoleh ampunan. Jadi mari kita berjuang meninggalkan satu dosa dan maksiat itu bukan karena aku tidak selera. Bukan karena aku nggak bisa. Aku bisa, aku berselera. Tapi saya mah takut sama Allah. Nah gitu. Saya bisa membohongi, tapi saya takut sama Allah gitu. Bukan saya tidak bisa ngebohong, bukan saya tidak bisa manipulasi, bukan saya tidak bisa khianat, saya bisa khianat. Saya bisa membohongi, saya bisa manipulasi. Hanya satu. Alladzina yakhshawna rabbahum. Takut kepada Allah. Makanya yang namanya khauf itu rasa takut yang menghalangi kita dari perbuatan. Nah karena begini, ada juga takut yang datang dari setan. Sama kebalikannya. Anda dan saya menjadi tidak berbuat baik. Sama datang dari setan. Ketika saya mau tahajud, pas wudhu, asa aya nu manggil, bong. Wudhu terjadi, lompat, tidur. Takut enggak? Takut. Takut yang menjauhkan kita dari Allah. Tak etama takut yang datang dari setan. Ya. Kenapa kamu? Hijabnya dibuka lagi. Takut ketombean. Itu takut yang datang dari setan. Rambut aku kan bagus, terus dihijab. Ketombean, kita kereng ngaji teh kikian. Gitu. Aku teh takut rontok, takut ketombean, terus takut dianggap terbelakang. Udah gitu teh kan ada orang yang imannya lemah mah. Neng, kalau belum nikah jangan dihijab, susah jodoh ya. Kan ada yang gitu, susah jodoh. Nah eta teh takut yang datang dari setan. Jadi ternyata ada takut yang datang dari setan, yaitu takut yang membuat kita tidak beribadah. Ada yang takut yang datang dari Allah, yaitu takut yang membuat kita meninggalkan dosa. Jelas perbedaannya? Takut yang datang dari setan, takut yang membuat kita tidak ibadah. Gitu. Kenapa kamu nggak ke MPI? Takut macet ya. Takut dari mana? Datang dari mana ta? Setan. Ya. Setan itu teh. Kalau minggu depan ayah nu takut kena macet. Nah, kalau misalnya kenapa kamu nggak ke MPI? Aduh aku nggak ada uang, nggak ada ongkos. Eta takut datang dari siapa? Takut datang dari, itu takut manusiawi. Boleh? Aku teh mau ke MPI teh ongkosnya ngan sabalikeun one way. Gitu. One way. Engke balikna kumaha. Manya aku jalan kaki nepi ka Banjaran. Yo jebas sepatu geus robek. Jadi gimana? Aku mah takut pulangnya nggak ada ongkos. Ongkos ada tapi cuma one way satu balik. Pulangnya enggak. Akhirnya aku nggak ngaji. Eta mah takut manusiawi. Boleh? Boleh banget. Boleh. Jadi ada takut yang sifatnya manusiawi, ada takut yang datang dari setan, yaitu takut yang membuat kita tidak ibadah, dan ada yang takut karena Allah, yaitu takut yang menyebabkan kita bisa meninggalkan dosa. Ayat di dia anu takut ku kumis. Mun aya nu kumisan teh. Karena waktu kecil suka awas, ayah kumis, ayah bapak kumis. Matak bu jangan suka nakut-nakutin anakku kumis. Sehingga ada yang melamar eta budak berkumis beunghar, soleh,
ya ditolak. Kenapa nih? Kumisan. Itu takut yang bersifat manusiawi, ya kan gitu. Aya henteu yang takut ku cucunguk. Dosa henteu takut ku cucunguk. Enggak. Saya ingat waktu kuliah Kang Ihsan. Saya kan kuliah di Jakarta. Jadi dulu mah belum kayak sekarang mobil teh cus Bandung, Jakarta, Ciamis gitu enggak. Nah, jadi Jakarta, Bandung ke Cicahem. Cicahem karena elep. Pas di elep itu lagi musim film Rambo. Arnold Schwarzenegger, betul nggak? Betul ya, Arnold Schwarzenegger. Silver. Baik, lupa nama tokoh mah. Yang penting ingat nama sahabat. Nah, Bu, Pak, oh kan gagah kan? Itu lagi musim film Rambo di Talian kan? Saya teh naik elep. Saya kan letik, Pak, kecil. Oh dulu kurus pisan, tapi lucu. Oke. Datang naik apa? Oh, orang teh. Rada geuleuh oge kan. Jadi maksudnya geuleuh teh mentang badag sih gitu. Lege gitu. Tiba-tiba kan sok ieu Ciamis Banjar. Cek apa teh? Bukan. Calo. Naik mah tara kitu-kitu teh, calo. Ciamis Banjar. Urang geus kieu. Wow! Eta sinu. Siapa? Si Rambo. Wow! Aya cucunguk. Cik urang teh geuleuh sia. Rambo ku cucunguk ngecerit. Wow! Cucunguk. Can. Nah, kagok akhirnya mah manehna jadi kieu mangakang. Orang. Jadi Bu, saya lagi cerita apa? Khauf manusiawi Rambo. Bu yang fokus satu Rambo. Khauf. Jadi ada yang disebut khauf manusiawi, takut ku cecak, takut ku apa tadi? Ya, itu manusiawi. Jadi jangan gini, ayah itu takut cecak, sirik sia ka Allah. Takut mah hanya kepada Allah. Oh, nggak boleh gitu Pak. Jadi kalau istri bapak takut sama cucunguk, takut sama apa? Kecoa, cucunguk kecoa, oke? Okay? Takut sama cecak. Ayah, ini ayah. Naon mah? Iya cucunguk. Oh, itu. Hah? Ayah? Meh gagah. Bu, jadi bapak nggak usah. Kamu teh kayak tara ngaji, sah guru kamu. Ustadz Aam, lemah iman sih ya kamu. Cucunguk we takut maka pada Allah. Nah, nggak gitu juga. Jelas Bu? Jadi ibu takut sama apa? Jadi khauf itu rasa takut yang menyebabkan kita menghindari dosa. Ada nggak takut yang harus dilawan? Yaitu takut yang datang dari, karena setan itu seringkali menakut-nakuti supaya kita tidak dekat dengan Allah. Ada nggak takut yang boleh kita terima, kita jalani? Boleh, ada, yaitu takut manusiawi yang tadi, takut kucak-cak, takut manusiawi, takut tikus kan gitu. Itu manusiawi sekali, ya. Nah,
Jadi ibu bapak itu yang kedua, khauf ya. Udah jam 10, Kang Yusril udah dulu kali ya. Saya teh di jam setengah salapan ya. Enak jam 10. Jadi sabar jam. Jam setengah. Dikurangi tadi istirahat 10 menitnya. Ya. Seperempat jam deh. Oke. Nomor 3. Emang gue takut. Emang gue takut ku jamaah? Mual. Nah. Nomor 3. Roja. Roja. Roja itu artinya optimis dengan rahmat Allah. Roja itu apa? Optimis dengan rahmat Allah. Rahmat itu artinya cinta yang menyebabkan dosa-dosa kita diampuni. Nah itu rahmat. Optimis dengan rahmat. Rahmat adalah cinta Allah yang menyebabkan dosa kita diampuni. Jadi kita dalam hidup kita harus punya roja. Harus optimis dengan rahmat Allah, dengan ampunan Allah. Nah biasanya kita akan menjaga keberlangsungan satu amal soleh ketika kita yakin Allah mengampuni kita. Jadi roja itu apa? Optimis dengan ampunan Allah. Nah Bapak Ibu perlu diketahui, sebenarnya orang itu masuk surga bukan semata-mata karena amal. Kata Nabi SAW, lan yudkhilal jannata ahadakum amaluh. Amalmu itu tidak bisa memasukkan ke surga. Sahabat bertanya, bagaimana dengan amalmu ya Rasulullah? Wala ana, amal saya pun tidak bisa memasukkan ke surga. Coba bayangkan Bu. Amal Rasul saja tidak bisa memasukkan ke surga. Ya, yang mana beliau ini tahajud sampai kakinya sampai bengkak. Ya, beliau dihinakan, dinistakan sampai dibunuh karakternya, disebarluaskan bahwa Nabi itu gila, wa ma sahibukum bimajnun, sampai diklarifikasi Muhammad itu tidak gila, gitu. Ya, Ibu makan belum pernah disebut orang gila kan? Hanya disebut jika nugelo. Nah, jadi belum sempat jadi orang baru disebut. Nah, Nabi mah disebut orang gila. Sampai ada tabib. Tabib itu apa? Bukan dukun. Dokter sekarang mah, dokter. Dia tahu yang namanya Muhammad itu orang terpercaya, orang baik. Ya, waktu belum diangkat jadi Nabi itu Al-Amin, orang yang terkenal sangat dermawan, sangat baik. Tiba-tiba mendengar tabib ini, itu Muhammad Al-Amin itu gelo. Gila, ya saya obati. Datang. Berarti memang itu luar biasa hebatnya. Ada orang yang pernah bilang ke saya, Pak Am teh gelo, tapi tidak ada dokter yang datang, Pak Am. Saya dengar Pak Am teh gila gitu. Dia mah datang dan mengatakan, saya kasihan sama Anda. Benarkah Anda ini sekarang mengalami kegilaan? Lalu Nabi bercerita, ya, nggak tahu mereka yang gila, nggak tahu saya yang gila. Dijelaskanlah apa kata si tabib itu. Munuk itu mereka nu gelo, kan gitu. Artinya Nabi Muhammad itu tidak gila, kan gitu. Kebayang nggak Nabi Muhammad SAW yang dituduh orang gila, dilempari batu sampai pelipisnya berdarah-darah. Pernah kelaparan karena disabotase, ya kan, pokoknya penderitaan yang luar biasa. Tapi kata Nabi, wala ana, amal aku pun tidak bisa memasukkan ke surga. Bagaimana dengan amal kita ya? Yang kakara tahajud, taraweh, imam rada panjang. Ustadz Ihsan, padahal Ustadz Ihsan cuma baca, amma yatasa'alun gitu guys. Anda mah. Hah? Imam rada panjang sedikit, udah gitu teh abis taraweh protes. Pak DKM bagusnya itu memang bacaannya enak, tapi kan banyak yang gak kuat.
Akhirnya Pak DKM-nya cerita sama imamnya. Akhirnya imamnya mengubah. Ayat pertama, Alif Lam Mim Allah. Rakaat kedua, Yasin. Rakaat ketiga, Qoha. Rakaat keempat, Qof. Apa kata ibu? Saya. Baginda Nabi mah kakinya sampai bengkak karena di rakaat pertama itu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Tapi beliau katakan amal saya tidak bisa memasukkan ke surga. Lalu Nabi memberikan catatan, illa ayyataghamadani Allahu birahmatihi. Kecuali kalau amal kita itu dibungkus dengan rahmat Allah. Makanya kita harus punya roja, optimis dapat rahmat Allah. Allah mengampuni kesalahan kita, memaafkan kita. Karena Allah itu bergantung pada prasangka kita. Ya, coba lihat Az-Zumar. Az-Zumar itu surat ke-39. Ya. 39. Ayat 53. Ayat 53 coba. Qul ya ibadiyah, betul enggak? Betul? Nah, Ustadz Ihsan coba dibaca, maaf. Baik Ustadz, terima kasih. Bapak Ibu sekalian ya, dibuka, disiapkan Qur'annya surat Az-Zumar, surat ke-39, ayat 53 ya. Baik, kalau sudah siap Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama awali dengan isti'adah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Nah ini ayat tentang roja. Katakan pada hambaku yang pernah berbuat salah. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Semuanya pernah, ya enggak? Dan ketika Anda merasa tidak pernah berbuat dosa, itulah dosa Anda. Sok suci namanya. Berarti semua orang pernah berbuat. Katakan pada hambaku yang pernah berbuat dosa. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari. Nah makanya rahmat itu cinta Allah yang menyebabkan. Nah, karena ayat berikutnya, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah ampuni dosa-dosamu seluruhnya. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Allah ampuni dosa-dosamu seluruhnya. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun, maha. Jadi ibu bapak, kalau kita ingin menjaga keberlangsungan spirit Ramadan sampai akhir hayat, kita tuh kudu husnuzon pada rahmat Allah. Kalau kita berbuat dosa, kita mohon ampun dan kita berjuang untuk tidak mengulanginya lagi. Roja itu namanya. Ya, yakin akan rahmat Allah. Rahmat itu menurut ayat tadi, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah ampuni kesalahan. Jadi saudara-saudaraku tercinta, bagaimana caranya kita menjaga spirit Ramadan sampai akhir hayat? Pertama kita harus punya muraqabah, suatu kondisi psikis kita merasa ditatap, dilihat, dicatat semua oleh Allah. Yang kedua ada khauf, rasa takut yang menyebabkan dosa-dosa itu kita tinggalkan, kita jauhi. Dan yang ketiga kita punya roja, kita yakin Allah itu maha penyayang, maha pengampun. Dan Allah akan mengampuni kesalahan hambanya selama si hamba itu bersungguh-sungguh memohon ampun dan memperbaiki diri. Ya, itu 3. Yang berikutnya akan dibahas minggu depan insya Allah. Minggu depan kita hadir lagi di sini. Kalau ada yang gak hadir hari ini,
berarti dia khauf, takut ku setan. Ya. Oke Ibu Bapak, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.